Halo Dia Lovers dan dulur GDM, hari ini Fitri lagi berada di kota Pemalang, Jawa Tengah untuk mengikuti panen parsial udang faname. Udang faname ini adalah salah satu komoditi budidaya perikanan yang cukup memiliki harga tinggi di pasaran ya. Banyaknya peminat kuliner seafood menjadikan udang ini banyak sekali permintaannya di pasaran dulur. Jadi makanya nggak heran banyak banget petani tambak sekarang yang beralih membudidayakan udang faname karena memiliki keuntungan yang cukup legit. Nah, di video kali ini Fitri akan mengajak Dia Lovers dan juga dulur GDM untuk belajar langsung ke pemilik tambak udang faname ini yang hari ini kita panen ya, tentang rahasia pemeliharaannya dan juga bahkan peluang bisnisnya. Jadi tonton terus sampai habis video ini sampai part-part selanjutnya karena akan panjang sekali video kali ini dulur. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Dunia Agro ini dan juga channel YouTube GDM Organik agar pengetahuan Dia Lovers dan juga dulur GDM tentang dunia agrobisnis semakin bertambah. Melalui konten seperti ini, siapapun bisa panen. Kalau Anda seorang pemula, maka persiapan kolam ini menjadi faktor yang paling penting. Nah, di sebelah Fitri sekarang sudah ada Pak Lili ya. Pak Lili ini adalah petugas lapangan yang kesehariannya juga mengurusi masalah tambak yang ada di sekitar ini ya, Pak Lili ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk Pak Lili sendiri, apa yang bisa dibagikan kepada Dia Lovers dan juga dulur GDF ini tentang apa yang biasanya dilakukan pada saat persiapan kolam, Pak? Untuk persiapan kolam ya, karena awal budidaya tentunya kita harus persiapkan wadah ya. Persiapan wadah. Oke. Jadi wadah di sini bisa kita lihat di sini banyak kolam. Jadi kita setidaknya di awal kita harus benar-benar bersih, kolam itu kita bersihkan dulu. Betul. Jadi wadah kita bersihkan mulai dari sterilisasi, pembersihan kayak ini plastiknya ini perlu dibersihin dulu. Betul. Setelah itu kita yang paling utama isi air. Isi air ya. Jadi istilahnya faktor utama kita pelihara barang hidup, kita pelihara udang, kita airnya kita olah dulu. Betul. Di awal kita ambilnya air laut ya, air dari alam dari sana. Jadi air dari luar itu kita nggak tahu isinya apa. Betul. Jadi sebisa mungkin kita sterilisasi dulu, kita bersihkan, kita jernihkan dulu airnya. Yeah. Jadi kita matikan semua organisme yang ada di air baru. Air barunya itu kita bersihkan. Kita biasanya pakai chemical kimia ya, bahan-bahan kimia gitu. Jadi setelah air masuk, kita treatment, kita persiapan. Baru setelah kita sterilisasi, kita ada pembentukan air. Jadi air itu setelah kita sterilisasi, dia akan kembali ke nol. Jadi kondisi benar-benar air itu tidak mengandung apa-apa gitu loh. Oke. Setelah dalam kondisi nol, kemudian diapakan lagi Pak? Nah, jadi kita punya syarat-syarat untuk udang yang akan kita budidaya gitu. Jadi udang itu untuk kita budidaya dia perlu air yang benar-benar nyaman gitu loh. Jadi bagaimana nantinya kita harus ciptakan air itu supaya nyaman untuk si udang ini hidup gitu loh. Emang benar faktor kualitas air ini jadi faktor yang penting karena media pemeliharaannya lewat air ya, betul. Pak Lili ya. Nah, jadi kita juga akan lanjut tanya aja, ini formula apa yang biasanya Pak Lili pakai ini untuk membuat airnya itu nyaman di udangnya yang tadi Pak Lili ngomong tadi. Apakah ada formula-formula nih? Ini pasti rahasia yang perlu dibagikan ke Dia Lovers dan juga GDM. Oh gitu. Apa nih? Jadi sebenarnya kalau formula khusus sih kita nggak ada ya, karena sama lah rata-rata di dunia pertambakan. Intinya ya cuman kita pelihara udang. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti standar apa sih yang dibutuhkan udang itu. Jadi setidaknya kita kita ikuti kemauan udang lah. Udang itu dia punya standar, misalnya kayak dia harus hidup di kisaran air salinitas berapa, salinitas tingkat asin ya, tingkat kadar garamnya. Jadi tingkat kadar garamnya berapa, terus pH-nya berapa, itu kita di awal kita harus cek dulu nih. Setelah kita cek dia punya standar berapa, kalau misal standarnya masih kurang, itu perlu kita naikkan standarnya. Gitu. Biasanya kalau misal menemui seperti itu, apa yang dilakukan oleh Pak Lili ini?
Bagaimana Eh, cara meningkatkannya itu dengan apa Pak formulanya? Sebagai contoh mungkin satu item ya, satu item kita ada namanya di air itu ada pH, derajat keasaman. Itu Betul. standar pH untuk udang itu 78 sampai 8,2 Mbak. 78 Heeh, sama 82. jadi Oke. 7,8 sampai 8,2. Apabila masih di bawah 7,8, biasanya kita naikkan nih pH-nya gitu. Ah. pH-nya kita naikkan ya mungkin kita dengan penambahan chemical dari luar gitu, seperti kapur ataupun sejenis lain yang mempunyai kandungan pH lebih tinggi gitu. Iya, oke, oke. Oke. Kemudian untuk produk-produk yang dipakai ini Pak, selain menyiapkan dalam persiapan kolam dan juga menjaga stabilitas airnya, apa Pak? Kalau produk kita sebenarnya tergantung kebutuhan, Mbak. Jadi di budidaya udang ini kan kita tidak ada namanya sistem ya. Kalau sekarang ini banyak sistem di budidaya udang, ada sistem bakteri, ada sistem plankton. Betul. Jadi kadang lain lokasi kita beda-beda sistem. Oh. Nah kebetulan di sini kami pakai sistem semi ya. Jadi semi bakteri dan semi plankton. Jadi kita campuran nih. Oke. Jadi apabila sistem semi itu kita menggunakan probiotik tambahan. Ada pakai probiotik ya Pak ya? Oke. Probiotik yang dipakai adalah? Probiotik yang dipakai kita untuk saat ini kita pakai GDM. 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 Yang dipakai ini kolam yang mana Pak? Yang dipakai GDM ini? Ini awalnya kita GDM 2 kolam, Mbak. 2 kolam. Uji coba Jadi ya? uji coba dulu, perkenalan dulu lah, perkenalan. Hasilnya adalah? Alhamdulillah kemarin dari 2 kolam itu cukup memuaskan. Dan alhamdulillah siklus ini kita seluruh pakai GDM. Gitu. Boleh dikasih tahu Pak Lili, ini total dari berapa peta ini ada berapa emang Pak? Di sini total 33. 33 peta dan ini semuanya Iya. pakai GDM semuanya? Iya. Oke, kalau untuk yang pertama tebar benih, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk memilih benih yang bagus Pak? Untuk bibit yang jelas kita tetap pakai yang kualitas nomor 1 ya. Kualitas nomor 1. Kualitas nomor 1 ya mungkin kita tetap ada standarnya, standar bibit yang bagus itu bagaimana kita ciri-ciri ya, saya terangkan ciri-cirinya aja. Mungkin ciri-ciri benur yang bagus itu dia lincah, dia lincah, terus dia juga sudah ada sertifikatnya dari lab, dari laborat yang memang dikhususkan untuk uji benur gitu loh Mbak. Oh, oke. Jadi harus ada bukti sertifikasi Ya, betul. itu ya, benur itu ya. Kalau makanan itu kan BPOM ya, ada Ya, BPOM-nya betul, itu setidaknya bibit juga ada standarnya, ada standarisasinya. Jadi biasanya kita untuk standarisasi benur yang bagus, kita sudah percayakan sama hatchery yang memang benar-benar sudah rekanan sama kita gitu loh. Dan sudah harusnya pasti sertifikasinya. Iya lengkap pasti. ya? Jadi kita sudah nyari hatchery yang istilahnya hatchery itu memang jaminan, sudah jaminan di kancah budidaya gitu loh. Jadi gitu ya. karena sekarang ini banyak juga benur-benur yang murah, benur-benur baru, tapi belum tentu benur itu berkualitas. Betul, gitu. yang kita butuhkan adalah yang berkualitas untuk dapat Iya. panen yang besar dulu ya. Oke. Kemudian untuk setelah benihnya ini sudah dapat yang F1 istilahnya ya Pak ya. Iya. Kemudian kan pasti pemeliharaan sehari-hari nih yang pasti Iya. mempengaruhi juga nih kesehatan Iya. udang segala macam. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sebagai petugas lapangan yang sehari-hari kan mengurusi kolam ini Pak Lili ya. Iya. Gimana cara pemberian pakannya, kemudian ini ada Fitri dilihat ini ada belakang ada kincir angin. Nah iya. ini seperti apa, pasti berhubungan kan Pak ya Iya, dalam pemeliharaannya itu seperti apa Pak Lili? Bisa dijelaskan? Ya sebenarnya kalau untuk masalah pakan itu relatif ya. Sama untuk budidaya kita tetap semuanya kita cari yang nomor 1 lah. Ya, Bibit ya. nomor 1, terus pakan juga nomor 1, probiotik juga kita nyari yang nomor kualitas 1, gitu betul. ya. Nah jadi kalau di sini bisa dilihat di sini kincir ini dia juga salah satu faktor utama Mbak. Jadi Kenapa ini itu, Pak? selain mungkin orang apa melihatnya kincir angin ya. Iya, Jadi ini kincir iya, air benar. dia untuk suplai oksigen. Suplai oksigen. Iya. Oke. Jadi ketika kita tebar benurnya padat, jadi kita harus istilahnya ngasih suplai tambahan oksigen gitu loh. Dan kenapa Pak harus banyak banget Pak? Nggak bisa satu aja diletakkan di tengah kita bikin yang besar atau gimana Pak? Ini juga ada formulasi hitungannya Mbak. Oh. Iya, jadi gimana? per 1 unit kincir ini kita hanya cukup untuk 25.000 ekor benur. Iya, jadi misalnya kita tebar 100.000, ya setidaknya kita harus ada 4 kincir. Ini kalau boleh Iya. tahu di dalam satu peta ini ada berapa berarti?
Ini kurang lebih 200.000. 200.000 makanya Ya. dibutuhkan sekitar 6 kincir ini. Iya 6, cuman sebenarnya 6 ini masih kurang. Oh, gitu. Iya, karena 200.000 dibagi 25 kan harusnya kan 8. Iya betul. Iya, sebenarnya ini masih kurang, tapi nanti ini umurnya masih belum, ibaratnya belum gede ya. Jadi nanti kita masih akan tambah 2 unit lagi. Oke, kemudian tadi kan bilangnya nambah suplemen ya, Heeh. suplemen probiotik seperti itu. Nah, ciri-cirinya suplemen itu kayak bereaksi di kolam itu seperti apa Pak? Apa baru ketahuan pas kita panen aja udangnya gede-gede apa? Sebenarnya enggak juga. Jadi kita ini kan apa ya istilahnya pelihara udang kan di dalam air Mbak. Jadi setiap hari itu kita ada namanya daily report ya. Oh ya. Jadi ada laporan apa istilahnya laporan harian. Betul. Jadi kita punya data yang harus kita cek setiap hari. Ada data yang harus kita cek mingguan sama bulanan itu ada. Oh, gitu. Untuk cek harian contohnya kita cek pH, cek DO, cek salinitas. Itu kita pagi dan sore. Pagi dan sore. Untuk cek mingguan, biasanya kita cek parameter fisika, kimia, sama biologinya. Betul. Mungkin kalau ada keterkaitannya dengan probiotik yang kita pakai, ini kita kirimkan sampel ke lab terdekat, Mbak. Jadi probiotik itu kita pakai untuk menilai ini jalan nggak sih, ini berkembang nggak sih, gitu kan? Karena kita beli cuman medianya saja. Ya, betul. Begitu sampai di sini kita tebar, kita kultur ya, kita perbanyak. Nah, untuk pantau itu jalan apa tidak, kita cek di labnya, Mbak. Jadi nanti dari hasil cek lab itu kita bisa lihat, gitu. Itu secara kita secara tidak kasat mata ya. Tapi kalau untuk yang kasat mata mungkin probiotik itu dikatakan jalan itu ada indikatornya. Apa tuh Pak? Mungkin salah satunya bisa dilihat di belakang ini. Di belakang coba Kak, kita belakang sini Pak. Ya di belakang ini sebenarnya ini kalau orang lihat mungkin kayak busa sabun ya. Iya, saya tuh malah takut. Apa ini kolamnya malah nggak sehat atau gimana gitu? Ini sebenarnya banyak petambak yang mengidolakan air katanya yang busa banyak itu bagus gitu. Karena apa ya, kalau busanya banyak, wah ini probiotiknya jalan nih, probiotiknya bagus, katanya begitu. Oke dulur, Iya. jadi kalau dulur dan di Alovers kepengen mencoba salah satu suplemen, misalnya ya, salah satunya suplemen GDM organik dan mungkin kepengen nyoba satu petak dulu, kayak gitu ya, kepengen tahu hasilnya secara kasat mata, dulur cek aja di airnya nih, kalau airnya berbusa seperti ini berarti probiotik atau suplemennya itu bereaksi gitu ya Pak Lili ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi contoh yang gampang secara kasat mata, gimana sih kita nyari tahu probiotik itu jalan apa enggak gitu. Ya bisa dilihat seperti ini mengindikasikan probiotik itu berjalan gitu. Jadi ada keseimbangan antara kolam dengan probiotiknya. Iya. Gitu. Kalau pasti pakai suplemennya itu dipakein di air apa di pakannya Pak kalau Pak Lili? Itu saya dua-duanya. Di sini kita pakai dua-duanya. Karena kadang kita untuk pencegahan kita nggak bisa kalau cuman dari lingkungannya saja, itu dari antibodinya juga di ini. Karena saya lihat di probiotik yang saya pakai dari jenis GDM ini, dia bisa diaplikasikan untuk kolam langsung, bisa juga untuk oral, jadi dicampur via pakan. Jadi nanti probiotiknya itu langsung masuk ke dalam pakan gitu. Betul. Oke. Jadi memang GDM organik ini bisa fleksibel pengaplikasiannya ya, bisa langsung ditebar di kolam, di airnya maksudnya, atau juga dicampur di pakannya dulur ya. Dan ini akan lebih efeknya akan lebih double aja kalau semisal tadi contohnya Pak Lili makanya di air dan juga di pakannya dulur ya.